Halo, ketemu lagi di Telaah Abah. Teman Abah, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi yang sehat selalu sehingga terus bisa menyaksikan video-video ataupun konten-konten yang tayang di official YouTube ini. Dan kita kembali akan ngobrol bersama Abah Dedi. Tema kita hari ini adalah salam lintas budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa belakangan ini fenomena ini ramai dan menjadi pro kontra di publik gitu ya. Karena petinggi negara, terus juga pejabat-pejabat publik itu menyampaikan salam itu ya mewakili 5 atau 6 keyakinan negara di Indonesia. Nah, bagaimana detailnya, kenapa fenomena ini terjadi? Segera langsung kita sapa Abah Dedi. Halo Abah. Halo juga. Apa kabar Abah? Baik juga. Sampurasun. Rampes. Nah, itu adalah salah satu salam yang biasa digunakan di Tanah Sunda. Nah, Abah, ini fenomena salam lintas agama lah ya. Iya. Ini kenapa bisa terjadi, Bah? Nah, itu wajar-wajar saja merupakan dinamika perkembangan budaya. Dinamika perkembangan budaya. Jangan dilihat dari agama, tapi dinamika perkembangan budaya suatu bangsa. Ya, yang ingin memunculkan jati dirinya, ya, sekaligus dia ingin melindungi warga negaranya, melindungi umatnya, melindungi masyarakatnya, bahwa yang di bawahnya itu, apakah itu di kalangan TNI, Polri, ataupun di kalangan masyarakat sipil, atau secara nasional, bahwa kita ini terdiri dari berbagai macam bangsa, berbagai macam suku bangsa, terdiri dari berbagai bahasa dan berbagai agama. Sehingga dia harus memposisikan diri, ya, mengayomi, melindungi, menghormati, menyebut mereka sebagai wujud toleransi. Ya, jadi memang hal itu terjadi secara wajar ya, Pak ya. Dan bukan hanya di Indonesia, di Malaysia juga ada. Oh, di beberapa negara juga ada ya, Pak ya. Di beberapa negara ada gitu kan. Seperti di mana di Malaysia itu menyebutnya salam yang Islami, kemudian salam yang Konghucu atau mungkin Laoce, dan juga India. 3 di sana, 3 agama yang disebutkan. Jadi lengkapnya demikian. Ini Pak Edo, Bang Edo, Pak Edo atau Lai Edo? De Edo biasanya. De Edo. Jadi lengkapnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Itu ya. Katolik. Salam damai atau salam ya. Kemudian Om Swastiastu, ya, kemudian itu Hindu Dharma ya, kemudian Namo Buddhaya, satu lagi salam kebajikan. Itu yang salam kebajikan itu dari Konghucu, dari Konghucu, dari Konghucu. Jadi memang salam lintas agama itu adalah 6 salam yang diucapkan oleh petinggi negara, pejabat, untuk mewakili keberagaman masyarakatnya. Iya, betul. Terus juga warga negaranya, bahkan prajurit-prajuritnya atau bawahan-bawahannya. Jadi itu wajar terjadi kalau menurut Abah. Nah, pertanyaan selanjutnya dari budaya lah, dari bahasa lah. Betul. Pertanyaan selanjutnya ini, Bah. Kalau kita ditinjau dari budaya gitu kan. Sebenarnya kan ya itu harusnya bisa terjadi jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, nggak hanya sekarang. Kenapa terjadinya belakangan aja? Ya namanya perkembangan kan, ada yang perkembangannya lebih cepat, ada yang namanya perkembangannya lebih lambat. Ya daripada tidak kan, ini lebih bagus ini muncul sekarang dengan membangkitkan salam kepada semua lintas agama gitu kan. Jadi kita harus melihat kontennya, jangan melihat bahasanya. Karena kalau kita melihat bahasanya, nanti ada prejudice bahasa. Prejudice bahasa itu berbahaya. Jadi belum apa-apa, belum mengerti kontennya, belum mengerti isinya, belum mengerti artinya, sudah di prejudice. Wah itu Hindu, wah itu Kristen, wah itu musyrik gitu kan. Karena itu Abah alami itu kan. Sebagai contoh, Abah pernah melakukan percobaan ya, melakukan percobaan di kampung Abah, di tempat kelahiran Abah, di beberapa tempat ya, yang namanya prejudice bahasa itu kan. Selama ini kan bahasa yang menempati posisi tertinggi
di dunia ataupun di Indonesia. Yang pertama kan itu bahasa Barat, bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau seandainya kita mengucapkan bahasa Inggris, wow, rasanya posisinya hebat, lebih tinggi. Ya, apa ayam goreng juga meningkat posisinya, harganya setelah diganti dengan Kentucky atau dengan fried chicken. Ya, kalau ayam goreng harganya 5.000, kalau fried chicken harganya 30.000. Betul. Nah, kemudian kalau seandainya kita mengucapkan salam gitu kan, salam bahasa Sunda sebagai contoh, ini Abah alami, ya, sampurasun, gitu kan. Nah, orang cenderungnya itu, wah ini musyrik, langsung dibilang musyrik. Kenapa? Ya karena mungkin itu prejudice bahasa itu. Lain halnya kalau Abah mengatakan gini, Abah pernah mengatakan gini, waidaroyani wa ana matopani basyirun amin. Wah langsung orang-orang di kampung itu amin. Amin. Wah hebat sih, si Abah hebat, bahasa Arabnya hebat. Lah Abah ngucapkan waidaruyani wa ana matopani basyirun amin. Langsung amin. Padahal Abah ngucapin ini bukan ayat suci itu. Abah hanya mengucapkan idaroyani, ana matopani, Kang Basir sama Kang Amin kan. Waidaruyani wa ana matopani basyirun amin. Amin. Nah, ini namanya prejudice bahasa. Belum mengerti artinya, belum menyimak bahasanya, udah langsung diaminkan. Nah, terus Abah kalau ngomong demikian, Usagadias kustia madakara pasira mamagadira samasa. Wah, orang langsung kaget. Musyrik. Wah, langsung musyrik. Itu bahasa-bahasa apa itu? Bahasa kitab kuno, bahasa apa? Musyrik itu bukan bahasa agama tuh. Tanpa menyimak, tanpa mengerti artinya. Langsung menghakimi. Iya, langsung dihakimi. Bahasa itu langsung dihakimi. Usagadias kustia madakara pasira mamagadira samasa. Wah, langsung dihakimi. Padahal artinya? Padahal itu kan Abah hanya main-main aja kan. Usaga, singkatan dari usaha sekuat tenaga. Usaha sekuat tenaga. Usaha dias kustia diasih ku Gusti Allah. Diasih. Usaha sekuat tenaga diasih ku Gusti Allah. Ya. Madakara pasera, madakara muda kaya raya, pasera pangsiun sejahtera, mamaga mati masuk surga, dirasa masa diridhoi Allah sepanjang masa. Nah, itu artinya begitu. Jadi tanpa melihat artinya, kontennya udah langsung divonis musyrik. Sama halnya gitu kan, orang membandingkan antara salam Sunda dibandingkan dengan Assalamualaikum. Loh, padahal kan artinya makanya jangan dibandingkan antara salam budaya dengan salam yang konotasinya berdekatan dengan agama tanpa mengerti artinya gitu kan. Jadi harus dulu mengerti artinya. Harus mengerti dulu ya, Pak ya. Jangan langsung memponis wah ini sampurasun apa tuh sampurasun? Musyrik. Itu campuracun. Dibilang campuracun tuh sakit. Abah itu sebagai anak Sunda, anak yang dilahirkan di Jawa Barat yang betul ngamumule menjunjung tinggi bahasa dan budaya Sunda, itu rasanya sakit dihina bahasanya. Tapi mau diapalah, memang udah kondisinya demikian gitu ya. Cuma Abah di sini ingin meluruskan apa sih artinya sampurasun, tahu nggak gitu kan? Mungkin banyak orang Sunda juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Nggak tahu kan? Nggak tahu, Bang. Karena bukan orang Sunda, orang Batak kan dia. Tapi kan udah lama tinggal di Bandung kan, sampurasun itu menjadi salam. Sampurasun itu ada dua pengertian. Nah, pengertian yang pertama seperti Kang Deddy Mulyadi mengatakan, sampurnaning insun. Sampurnaning insun. Itu Kang Deddy Mulyadi yang dari Purwakarta, mantan bupati. Disempurnakanlah ya, sempurnanya ingsun itu jiwa, sempurna jiwa ya. Tapi yang Abah terima bukan begitu. Itu terdiri dari 3. Apa, Bah? Jadi sampurasun itu singkatan dari sampurna, rahayuning, ingsun. Ya, jadi atau sampurna rahayu para ingsun. Jadi kan sampurasun. Sampurna rahayuning para ingsun. Ya, jadi sampurna itu sempurna. Rahayu itu selamat berkah ya. Selamat berkah kepada kita semua. Para ingsun itu saya, tapi para ingsun jadi artinya sempurna lah ya. Selamat, sejahtera, kemudian keberkahan ya. Sempurna kepada kita semua. Jadi artinya selamat dunia akhirat. Jadi intinya
Sampurasun itu artinya rahayu dunia dan akhirat. Oke. Selamat berkah dunia dan akhirat. Kalau di Islam itu kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di dalam bahasa Sunda lebih dipadatkan menjadi Sampurasun. Jadi sampurna kata. Ya, sampurna rahayuning para ingsun gitu kan. Rahayuning para ingsun. Jadi dan menjadi tujuan orang Sunda. Karena tujuan orang Sunda itu kan kesucian ini bisa diperoleh dengan keselamatan dunia dan akhirat. Kesucian dunia dan akhirat, keselamatan dunia dan akhirat. Kalau dalam Islam dikatakan itu dalam menuju insan kamil, insan yang sempurna. Karena ada tingkatan nafsu tingkatan jiwa di dalam agama Islam itu kan ada nafsu ada jiwa amarah, ada jiwa lamamah, jiwa musyawalah, ada jiwa mutmainah, jiwa muhamalah, mulhamah, jiwa rodiyah mardiyah, jiwa insan kamil itu kan. Ada insan kamil itu jiwa yang sempurna, sama dengan Sampurasun, sampurna jiwanya itu sehingga dia bisa mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Itu artinya Sampurasun. Sampurasun gitu. Jadi bukan campur Sampurasun, jangan langsung diponis musyrik. Nggak tahu itu apa itu, jangan. Oke. Kan lain, masing-masing bangsa, masing-masing negara itu punya adat budaya sendiri-sendiri. Ya, jadi ada ciri sabumi cara sadesa, lain lubuk lain ilalang, masing-masing sama gitu kan. Nah, termasuk juga ini. Ini juga jangan langsung diponis ya. Yang salam tadi langsung diponis, wah ini yang lintas agama tadi. Ini sinkretisme. Ini sinkretisme mencampurkan berbagai agama. Ya gak masuk ya. Ini harus ngerti dulu, kan harus ngerti artinya dulu gitu kan. Ini kan masalah budaya dan bukan ibadah mahdoh atau ada ibadah mahdoh, ada ibadah goiro mahdoh, ada budaya. Budaya itu lepaskanlah dari ibadah mahdoh itu. Ini namanya tamadun gitu ya. Jadi tamadun itu budaya ya, budaya. Jadi orang itu bebas berkreasi karena budaya itu hasil cakra, cipta, karsa dan rasa itu gitu kan. Nah, contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi assalam keselamatan, warahmatullah rahmat Allah dan kemudian wabarakatuh dan berkah Allah dilimpahkan kepada kita semua, keselamatan, rahmat dan keberkahan. Kemudian muncul salam sejahtera bagi kita semua. Wah, itu Katolik, jangan dipakai. Nggak boleh. Orang Islam nggak boleh memakai salam sejahtera bagi kita semua. Padahal itu terjemahan dari bahasa Aramia. Yang ada yang diambil dari Shalom Alaikum atau Shalom Alaihim. Ya, jadi sama antara Assalamualaikum dengan Shalom Alaikum. Yang satu adalah rumpun bahasa Arabia, yang satu adalah bahasa Aramia. Bahasa yang dipakai sehari-hari zaman Nabi Isa dulu. Isa Al-Masih, atau Yehoshua, Masihiyah, itu Shalom Alaikum. Kenapa? Karena itu satu rumpun. Nabi Ibrahim punya dua anak. Yang satu Nabi Ismail melahirkan bangsa dan melahirkan bangsa Arabia atau bahasa Arabia. Yang kedua itu adalah Nabi Ishak melahirkan bangsa Aramia, Ibrani ya, Yahudi. Sama seperti orang Jawa sama orang Sunda. Yang satu A, yang satu O, itu kakak kandung. Jadi salam sejahtera bagi kita semua, jangan, orang Islam boleh pakai itu. Tapi lihat dulu kontennya, isinya ternyata kan salam sejahtera bagi kita semua itu asalnya dari Shalom Alaikum. Protestan memakai Shalom. Ya, sehingga agama samawi, agama Abrahanik itu yang tiga, Islam, kemudian Katolik, kemudian Protestan, itu sama sebetulnya. Intinya apa? Salam. Ya, intinya salam. Salam itu apa? Selamat. Salam itu apa? Sejahtera. Salam itu apa? Damai. Jadi isinya sama gitu kan. Nggak ada bedanya. Nah, gitu kan. Bah, ini berarti kan tadi Abah bilang dari bahasa Arabiah dan Aramia. Berarti kan memang ada peleburan budaya, culture ya. Akulturasi budaya. Iya, akulturasi budaya gitu ya. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa ini semakin
apa ya, lebar jurangnya ini. Orang itu semakin membatasi. Lo nggak boleh ngomong itu. Akidah lo rusak nanti atau akidah lo gini segala macam. Masalah akidah itu tergantung kepada kita. Ya. Kalau kita aja nggak merasa bahwa ucapan yang kita sampaikan itu tidak merusak akidah, itu kan urusan saya dengan Sang Maha Kuasa. Iya, bukan urusan mereka. Ya. Yang jelas saya tidak akan terpengaruh. Keyakinan saya, tauhid saya, akidah saya tidak akan goyang, gitu kan. Ini hanya sebagai wujud toleransi, ya, sapa salam sopan santun kepada sesama bangsa, sesama anak bangsa yang non Muslim, karena kita harus menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan kepada sesama kita, gitu kan. Artinya demikian, ya, dengan salam itu kepada sesama Muslim, ya, kita mendoakan mereka supaya selamat, mendapatkan rahmat, mendapatkan berkah, dan kepada yang non Muslim kita memberikan perlindungan, memberikan rasa aman bagi mereka, bahwa kita ini bukan orang berbahaya, tapi orang yang bisa memberikan kenyamanan kepada tetangga, gitu kan. Jadi dengan perbedaan bahasa itu jangan langsung terjadi sekat primordialisme. Wah, dia bukan bangsa kita, dia bukan aliran kita, dia bukan kita, agama kita, dia bukan CS kita, musuh. Nah, jangan begitu. Sakit itu hati abah, jadi bilang musyrik, dibilang ini kan sakit tanpa mengerti makna sesungguhnya, isinya, gitu. Sama seperti Om Swastiastu, gitu kan. Abah pernah bilang kan, swasti itu kan apa? Sehat, indah, baik. Ya. Itu semuanya itu isinya doa tuh. Iya ya. Salam-salam ini semuanya isinya doa. Ya, kebaikan yang kebaikan. Disampaikan salam dari mulut. Kebajikan. Ya, itu diambil dari kata apa tuh? Wedong tian. Nah, wedong. Jadi diambil dari kata wededong tian. Ya, hanya kebajikan lah yang bisa menggerakkan Sang Maha Kuasa itu. Ya, itu dari ya. Ini kan bahasa Mandarin atau mungkin bahasa Cina, wededong tian. Apa tuh? Cina lo. Nggak bisa begitu. Lihat kontennya, isinya apa, artinya apa? Artinya adalah hanya kebajikan lah yang bisa menggerakkan Sang Maha Pencipta. Jadi isinya doa juga, gitu kan, bahwa kita ini harus selalu bersifat bijak, bersifat bajik, bersifat baik, gitu kan, gitu. Jadi kontennya begitu. Betul. Jadi buat teman Abah yang selama ini mendengar ataupun mendapat informasi yang mungkin tidak pas, tidak nyaman buat kalian dengan menyaksikan tayangan ini, ya minimal kedepannya ada perubahan sedikit-sedikit untuk tidak gampang menghakimi sesama umat, ya Abah ya. Intinya gitu ya, intinya. Apa yang kita sampaikan kepada sesama anak bangsa itu, ya, Abah sebagai mantan pejabat, ya, jadi ada tujuan tertentu, tujuan yang maha mulia, tujuan yang baik. Lihat tujuannya, gitu kan, tujuannya, ya. Jadi tujuannya apa? Menunjukkan bahwa Indonesia itu terdiri dari beberapa suku bangsa, bahasa dan agama yang berbeda. Kita kan diversity in unity, unity in diversity, Bhinneka Tunggal Ika. Taman tidak akan indah kalau semuanya warnanya satu warna. Taman akan semakin indah kalau dipenuhi oleh berbagai warna dan berbagai bunga. Sinergi dari berbagai warna dan berbunga itulah yang akan mewujudkan Taman Indonesia yang indah. Gitu kan. Jangan merasa bunga matahari lah yang paling hebat. Jangan begitu. Iya, seperti layaknya pelangi, warna-warni, indah di langit, ya, Pak, ya. Jadi kaya bahasa, kaya juga budaya. Nah, yang kedua itu adalah sebagai bentuk toleransi antar umat beragama. Bentuk toleransi, gitu kan. Kemudian yang ketiga, ini selama tidak mempengaruhi akidah dan keyakinan kita, personal, why not? Kenapa tidak dilakukan? Sebagai memelihara hubungan baik antar sesama, antar tetangga, antar teman, gitu kan. Masa bayangkan anak buah Abah, wakil Abah yang agamanya yang lain, gitu ya, harus Abah musuhi, kan nggak bener, kan? Harus tetap dirangkul dong. Abah nggak boleh mengucapkan istilahnya salam seperti ini kepada anak buah Abah yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama, ada kepercayaan lainnya, kan? Kan sedih, gitu kan. Betul. Jadi agama itu bukan untuk agama, tapi untuk kebaikan kemanusiaan. Agama bukan untuk agama, tapi untuk kemanusiaan, untuk kebaikan kemanusiaan, untuk
maslahat bagi seluruh umat manusia gitu kan. Bukan menimbulkan sekat-sekat yang akhirnya menimbulkan perpecahan, bukan begitu. Betul. Kemudian yang keempat, salam itu menunjukkan jati diri bangsa kita, ya. Jati diri bangsa kita yang penuh dengan etika sopan santun dan menunjukkan budaya yang adiluhung bangsa Indonesia gitu kan gitu. Berarti ada tujuannya. Tujuannya ya, ini Abah aja yang bikin gitu kan. Menurut menurut Abah. Tapi kalau menurut aku sih ya wajar tujuannya benar karena Indonesia itu kan beragam. Kan Abah gak punya referensi, kata Abah bilang tadi, ini nggak ada referensinya. Abah terpaksa ngarangnya begini gitu kan. Tapi ngarangnya juga pakai logika. Tapi ngarang pakai logika berdasarkan pengalaman Abah selama ini jadi pejabat itu begitu gitu kan. Betul. Nah, jadi ini dan kalau seandainya orang Islam, khusus orang Islam, jangan khawatir. Ya. Ini bukan merupakan ibadah mahdoh atau mahdoh. Ini masalah tamadun, masalah budaya. Masalah budaya, masalah tamadun, masalah yang sifatnya tidak berhubungan dengan masalah ritual keseharian kita. Ya. Atau ini merupakan masalah syakopatun ya. Syakopatun itu budaya, sama syakopatun tamadun itu masalah yang sifatnya duniawi, hasil cipta karsa manusia, hasil cakra manusia. Cakra itu cipta karsa rasa yang melahirkan budaya dan peradaban itu kan. Jadi dinamika perkembangan budaya dan peradaban itu tergantung kepada cakra itu, cipta karsa dan rasa itu kan. Oke. Nah, kemudian yang ini jadi tadi kan gak usah khawatir lah gitu kan. Ya selama kita tidak terpengaruh gak jadi masalah. Kemudian melambangkan bahwa sebagai pejabat negara ya dia harus melindungi, menghormati, mengayomi dan menghargai anak buahnya yang berwarna-warni itu harus dihormati gitu kan. Harus disapa juga ya. Harus disalam juga sesuai dengan kepercayaan mereka. Dan ternyata kontennya juga sama antara assalamualaikum, salam dengan assalamualaikum sama konteksnya sama. Mendoakan yang baik. Iya, semuanya mendoakan yang baik. Jadi isinya kan salam. Salam itu artinya apa? Salam itu artinya selamat dan damai ya. Kontennya semuanya salam kan. Iya, menyampaikan salam, mengucapkan keselamatan dan kedamaian bagi audien gitu. Nggak salah memang. Nggak, ya itu menurut Abah. Tapi kalau seandainya ada anggapan yang lain, wah si Dedi itu musyrik lah ya, gak bisa apa-apa gitu kan. Ya, tapi ini kan pandangan Abah. Kalau ada orang lain yang berpandangan yang lain ya gak bisa. Monggo aja gitu kan, mau bilang Abah musyrik lah, mau bilang apa Abah ini enggak ya diterima aja. Tapi Abah kan ninjaunya dari konten. Arti bahasa itu ya. Jadi kan hampir sama antara Arab sama Aramia dengan yang dipakai oleh Nasrani, Katolik sama Protestan. Contohnya dengan Yahudi juga tuh kan bahasa hari dalam bahasa Arab itu kan yaum itu hari tuh. Bahasa Yahudi, bahasa Aramianya apa? Yom. Yaum, yom ya. Kemudian Isnen ya. Itu bahasa ininya, bahasa Aramianya, bahasa Yahudinya apa? Seni kan. Rabu Revi itu kan. Ya. Kemudian Sabtu, Sabat, mirip sekali gitu. Nah, kan. Bah, tadi soal hari, ini juga kemarin kan sempat ada pro kontra nih, pengucapan hari Minggu. Untuk di kalangan tertentu katanya nggak boleh mengucapkan hari Minggu, tapi diubah menjadi ganti Ahad. Nah, itu pandangan Abah atau opini Abah gimana tuh? Ini kan hanya masalah sebutan aja, masalah budaya. Balik lagi ya. Iya, kan Abah juga gini ya, ini Dedo nih. Prinsip Abah begini ya. Prinsip Abah begini. Ya. Kita boleh gitu kan. Abah tidak anti budaya asing, Abah tidak anti Barat, tidak anti Arab. Ya, tidak anti Yahudi gitu kan. Dan Abah pun kan memakai kalender Barat, memakai kalender Hijriah, memakai kalender yang lain. Tapi yang Abah minta itu dengan memakai kalender mereka, dengan memakai budaya mereka, jangan membunuh budaya kita sendiri. Sehingga budaya Sunda ya terabaikan. Iya, nama hari Sunda, nama bulan Sunda, budaya Sunda, semuanya dihabisi, nggak ada lagi orang yang mengerti apa sih
nama asli Hari Sunda? Apa sih nama bulan Iya. Sunda itu kan? Jadi sekarang kondisinya kan yang namanya Hari Sunda, bulan Sunda itu istilahnya leungit tanpa lebih, sirna hilang tanpa karena hilang semuanya, nggak ada itu kan. Iya. Nah, jadi jangan sampai membunuh budaya kita sendiri. Iya. Boleh orang belajar organ, belajar piano, boleh belajar ngaji, boleh belajar nembang, tapi jangan lupakan budaya ibu Tradisional. kandungnya sendiri gitu kan. Abah juga kan bisa, Abah main piano bisa, main bass gitar bisa, segala musik barat juga bisa, Abah nyipta lagu barat juga bisa gitu kan. Tapi Abah nggak pernah melupakan, bisa calung, bisa reog, bisa gambang, bisa kendang, bisa semuanya kan Wah, gitu. kayaknya menarik nih kalau di konten Iya. selanjutnya kita coba Abah main musik Iya. tradisional. Karena Abah sebelum bisa memainkan alat-alat musik barat itu Abah harus ngerti dulu, Iya, paham dulu ya. paham dulu Iya, iya. budaya kita sendiri gitu kan. Oke, oke. Jadi jangan terjebak oleh sampul. Ya, jadi ada bahasa Inggrisnya apa tuh? Ya, Cover. ya, don't judge by Don't judge a book by ya, its cover. ya itulah Oke. pokoknya don't judge book by the cover kan, Oke. jangan ya. Nah, lihat kontennya aja isinya Kontennya, gitu kan. iya. Ya. Jangan menilai sesuatu dari tampilan. Dan tampilan Oke, Bah. isinya gitu kan. Ya. Ini singkat, padat dan jelas nih, Bah, soal salam lintas agama. Jadi kesimpulannya adalah apa nih, Bah? Biar kita penonton, teman Abah itu bisa memahami bahwa salam ini sewajarnya bisa kita ucapkan karena ya berisi kebaikan. Iya. Kayak gitu. Apa yang kesimpulan yang pengen Abah Ya, sampaikan? Kesimpulannya ya ambil intisarinya. Intisari dari berbagai doa tadi, doa yang diucapkan oleh Islam, Nasrani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Konghucu. Isinya semuanya berisi doa sih. Ya. Jadi bukan hanya assalamualaikum aja yang berisi doa itu. Ya, salam kebajikan juga kan sama. Semoga bisa selamat di dalam kebaikan. Itu kan doa juga semuanya gitu kan. Oke. Jadi intinya semuanya adalah salam. Salam. Nah, lihat intinya, ya, intinya ini adalah kebaikan. Oke. Ditambah lagi tadi yang ada berapa 7 poin dari Abah tadi kan, 1, 2, 3, 4, Iya. 5, Iya. itu agar bisa Diimplementasikan. Iya. sehingga kita orang-orang Sunda itu harus rukun guyub sauyunan, ya, kemudian harus harus sabilulungan, harus kompak, harus Harus saling kompak, ya. ini harus saling harga menghargai. Saling menghargai. Jangan hanya berbeda baju, berbeda warna, berbeda pakaian. Dia bukan golongan kita. Iya. Hanya berbeda bahasa langsung divonis ini musik. Iya. Oh, usah gak lah. Nggak boleh mengkotak-kotakan diri ya, Pak ya. Mengkotak-kotakan kita. Kita Oke. adalah anak bangsa ya yang bineka tunggal ika. Iya. Oke. Bentuklah taman indah bangsa Indonesia yang Oke. yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara yang ada di mancanegara. Amin. Semoga teman Abah yang menyaksikan video ini mendapatkan manfaatnya dan ya mulai dari sekarang kita menerapkan gitu. Jangan mudah menghakimi, menjudge atau mengkotak-kotakan diri. Saya dan kamu berbeda gitu. Justru dengan perbedaan itu bagaimana usaha kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran membuatnya itu lebih indah dan lebih beragam gitu. Demikianlah obrolan kita bersama Abah Dedi di episode Telaah Abah Salam Lintas Agama. Semoga tayangan ini memberikan banyak manfaat dan inspirasi buat teman Abah yang menyaksikan. Saya Alfredo Siombing dan Abah Dedi pamit. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.